Two-pole banyak revolusi mengenai four-pole ya, dari 2 dijadikan 4. 4 itu sama mirip sama tadi yang saya bongkar, cuman isinya daripada 6, dia isinya 4. Nah, four-pole itu lebih baik lagi sedikit daripada two-pole, karena nanti sebabnya akan gue ngomongin, tapi itu adalah sebuah yang lebih baru. Dan habis itu yang paling terakhir ada namanya six-pole motor, yang dibuat untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini biasa kalau two-pole itu digunakan menggunakan lower cost material. Kalau six-pole itu di higher cost material. Tapi belum tentu real ya, karena di two-pole pun ada banyak produk-produk yang mahal. Itu semua tergantung dari kumparannya juga, karena kumparan itu kalau misalnya kita dulu main Tamiya ya, itu mahal Pak, itu beda ya. Ya, jadi kayak ngomongin dinamo ya, kumparan pole itu ngomongin dinamo itu. Di dalamnya biasa tuh kita giling tuh dinamo ya kan. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Javarif. Masih bersama dengan gue, Niko hari ini. Jadi hari ini kita lagi akan ngomong lagi barang lagi yang lain. Jadi buat teman-teman yang baru mulai di dunia aquarium, welcome to join us. Kalau yang udah terlalu jauh, please get out from this channel as soon as possible ya. Karena mungkin ini terlalu pemula buat kalian ya. Oke, hari ini gue mau ngomongin yang gak kalah seru. Hari ini gue mau ngomongin namanya pompa aquarium ya. Jadi buat teman-teman yang banyak nggak tahu, pompa aquarium itu biasanya orang itu nggak ngerti, karena pompa itu kan saat kalian udah selesai itu dia di casting, dicor ya, jadi pakai semen. Nah ini contoh semen ataupun castingan yang saya sengaja rinda, jadi kalian tahu bahwa sengaja casting itu memastikan biar air itu nggak bisa masuk ke kumparan-kumparan ini ya. Hari ini gue mau ngomongin mengenai apa sih bedanya pompa-pompa yang ada. Oke, jadi kemarin itu pas banget gue lagi di Aquadream, gue dijelaskan sedikit sama bosnya mengenai apa sih perbedaan pompa yang ada di dalam dunia akuarium atau kolam. Nah, yang perbedaan yang pertama, yang paling signifikan itu bukan di AC atau DC. Karena AC atau DC itu lebih ke choice. Jadi kamu bisa pakai AC atau bisa pakai DC. DC itu pasti lebih mahal daripada AC. Gitu, karena safety feature aja. Nah, cuman yang bedakan adalah pole. Ada two pole, ada four pole, ada six pole. Kemarin pikir ada one pole, ternyata nggak ada one pole. Ada semua pole ini genap ya. Jadi apa perbedaannya satu-satu? Nah, sebelum gua ngomongin perbedaan satu-satu, gua kasih tahu lu two pole itu seperti apa. Two pole itu biasa adalah pompa-pompa tipe lama, jadul ya. Two pole itu biasa kita pompa-pompa kotak ya, yang di belakangnya itu dicoret di belakang, atau pompa submersible yang biasanya itu nyedot dari bawah. Biasanya itu menggunakan two pole motor. Nah, untuk merek-merek yang terkenal di dunia koi pun kalian bisa cek pakai ChatGPT aja. Biasanya ChatGPT akan kasih tahu itu two pole, four pole, atau six pole ya. Oke. Habis itu dari two pole banyak revolusi mengenai four pole ya, dari 2 dijadikan 4. 4 itu sama mirip sama tadi yang saya bongkar, cuman isinya daripada 6, dia isinya 4. Nah, four pole itu lebih baik lagi sedikit daripada two pole, karena nanti sebabnya akan gue ngomongin, tapi itu adalah sebuah yang lebih baru. Dan habis itu yang paling terakhir ada namanya six-pole motor, yang dibuat untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, perbedaan secara drastisnya apa sih sebenarnya dari two pole, four pole, sama six pole? Nomor satu, sebenarnya two pole itu memiliki RPM yang lebih tinggi. Pros-nya, two pole itu bisa memiliki tekanan 3000 RPM. Four pole itu 15.500 RPM, habis itu six pole 1000 RPM. Dia tuh lebih slow. Dan dia putarannya lebih fast. RPM itu apa Jin namanya? Wah, ini anak-anak mobil lah ini ya kan. Ada Fujin sebelah gua, saya Hajin. Nah, ini ratio per menit. Jadi 3000 itu dia berputar 3 kali lebih cepat dibandingkan yang menggunakan six pole, dan dia 2 kali lebih cepat daripada four pole. Nah, semakin banyak ini memang bukan dicepetin, tapi dikecilkan ya. Jadi satu faster, satu slower. Oke, dia menghasilkan torsi yang sangat-sangat rendah, sedangkan six pole itu menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Maksudnya torsi apa? Dia akan ramping gitu. Jadi dia awalnya pelan ya, tapi habis itu dia ngerem cepat banget gitu. Nah, kalau dia torsinya lebih pendek, jadi dia rampingnya hampir nggak ada, malah konstan ke volume yang sama. Habis itu karena dia ini six pole, dia memiliki low noise. Jadi buat teman-teman yang suka
apalagi akuarium ya menurut gua. Mungkin kalau di kolam nggak terlalu matters ya, karena di luar gitu. Kalau di akuarium itu orang itu kan nyarinya tuh silent tuh sekarang tuh, nggak mau ada suara di kolam. Nah, apa di akuarium. Jadi 6-pole lebih baik daripada 2-pole yang kesannya high noise ya. Nah, jadi tadi kita udah ngomongin dua barang yaitu torsi dan noise. Nah, ini juga lebih tidak kalah penting, yaitu heat. Semakin pompa lebih baik, dia tuh memiliki namanya low heat induction ya. Jadi yang satu ini high heat, kalau semakin kecil pole-nya dia semakin high heat, semakin gede itu low heat. Low heat itu bagus untuk dua hal. Satu adalah kalau low heat itu tidak terlalu merubah suhu di dalam akuarium atau kolam kalian. Oke, jadi semakin low heat dia tidak induce heat di dalam akuarium pompa. Itu bagus karena artinya the more stable aquarium lo. Semakin gampang panas tuh dia tidak stable ya. Dulu Fluval tuh yang promote itu awalnya. Dan itu juga ngasih tahu bahwa kalau low heat sama high heat itu perbedaan adalah panas dari kumparan itu memberikan lu sebuah durasi. Yang dimana kalau misalnya high heat ini sebenarnya bagus untuk very short duration. Karena dia nendangnya kenceng, tapi very short duration. Sedangkan kalau low heat itu lu sebenarnya bisa lebih direkomendasi untuk digunakan di continuous work atau 24 jam. Low heat itu lebih bagus untuk kolam ataupun pond yang dipakai selama 24 jam. Sedangkan high heat ini biasa dipakai untuk tegangan yang luar biasa tinggi yang nanti lu akan pakai untuk hal-hal yang lain ya. Jadi kita udah ngomongin low heat, artinya lu bisa pakai hampir 24 jam. High heat itu biasa lu pakainya sebentar tapi cepat. Biasa pompa-pompa ini dipakai untuk nguras kolam ataupun nguras akuarium ataupun ya seperti itulah, karena dia butuh tendangan yang tinggi ataupun waterfall features ya. Jadi kayak misalnya kita sering lihat tuh kayak dancing waterfall ataupun waterfall yang tinggi-tinggi. Nah, biasa tuh mereka menggunakan ini nih high heat ataupun short duration time ya, of flow ya. Oke, perbedaannya adalah untuk menggunakan 2-pole itu lu sebenarnya punya very high flow. Tapi juga menggunakan watt yang sama-sama tinggi. Jadi high watt, high flow ya. Oke. Kalau lu medium itu high flow tapi lower watt consumption. Jadi 4-pole itu memiliki pompa juga sama-sama tinggi tapi lower watt. Kalau 6-pole itu juga high flow tapi low consumption. Of course, high flow sama very high itu beda banget. Jadi banyak orang bilang kayak kencengnya beda dong torsinya. Yes. Banyak kan orang tuh meng-compare yang salah karena nggak apel ke apel. Yang di-compare tuh 6-pole ke 2-pole. Yang terjadi adalah 2-pole kelihatan jauh lebih kencang dan mendapatkan flow yang lebih berat, tapi sebenarnya menggunakan watt yang luar biasa besar. Nah, untuk mengecek watt ini kalian bisa pakai namanya wattmeter atau kalian bisa mengecek ampere. Jadi 1 ampere itu kurang lebih kalau nggak salah 220 volt. Jadi kalau 1 ampere itu berarti harusnya 220 watt. Jadi kalau misalnya lu punya berapa ampere ya tergantung gitu, accordingly lah gitu. Jadi lu harus cek watt to power consumption-nya sih sebenarnya. Jadi ini ngasih tahu perbedaan-perbedaan dari pompa. Result, 2-pole itu memiliki low durability ya, karena high heat panas, kumparannya mau nggak mau jadi lebih panas. Karena dia tidak bisa dipakai untuk 24/7, dia biasa memiliki low durability. 4-pole medium durability, dia lebih strong daripada 2-pole karena dia tidak menghasilkan tekanan yang segitu kencang. Jadi dia bisa menghasilkan durability yang lebih panjang. Dan 6-pole yang paling baru itu dia lebih stable dan high durability. Ingat semua seperti kalian lihat di atas ini, everything tuh ada pros and cons ya. Jadi nggak bisa semua itu pro semua. Lu mau nyari stable ya ini 6-pole, lu mau nyari high power yaitu 4-pole. Nah, ini biasa kalau 2-pole itu digunakan menggunakan lower cost material. Kalau 6-pole itu di higher cost material. Tapi belum tentu real ya, karena di 2-pole pun ada banyak produk-produk yang mahal. Itu semua tergantung dari kumparannya juga, karena kumparan itu kalau misalnya kita dulu main Tamiya ya, itu mahal Pak, itu beda ya. Ya, jadi kayak ngomongin dinamo ya, kumparan pole itu ngomongin dinamo itu. Di dalamnya biasa tuh kita giling tuh dinamo ya kan. Ya, tembaganya, diameter tembaga. Karena kalau kayak EHEM itu diameter tembaganya tuh dulu besar banget gitu. Dan gantiin diameter tembaganya itu nggak gampang. Dan diameter yang makin mahal
makin costly. Ada yang murah juga, gampang putus. Jadi belum tentu yang ini lower cost, cuman standarnya iya karena dipakai di pompa-pompa, apalagi di akuarium yang lebih murah-murah, yang kecil-kecil yang 400.000, 300.000, 200.000 itu udah standar pasti 2 pole. Udah nggak mungkin dia main di 4 pole ataupun 6 pole ya. Contoh 4 pole atau 2 pole itu banyak di pompa yang murah banget ataupun pompa bottom suction. Nggak selalu yang lebih murah ya. Maksud gue standarisasinya seperti itu. 4 pole itu ada di pompa-pompa yang zaman lebih dulu ya. Contoh misalnya 4 pole itu ada di Jebao zaman dulu. Terus mungkin ada di Sun tipe JTP atau ada beberapa. Lu sebenarnya bisa cek di ChatGPT ya. Dan ini accordingly lah maksudnya. Jadi harga itu juga sesuai lah sama barang. 6 pole itu ada ya, kita salah satunya yang kita promote itu Aquadream. Ini kalian udah lihat videonya. Videonya itu semuanya 6 pole pump. Jadi 6 pole tebel, sudah dicek semua, checklist. Nah, seperti kalian lihat tadi kita baru ngomong, 2 pole itu cocok banget untuk waterfall effect. Jadi waterfall effect itu adalah pompa yang membutuhkan tegangan yang tinggi banget dan dia harus sampai di atas tuh tinggi luar biasa. Itu gue lebih menyarankan lu menggunakan 2 poles. Kalau lu mau butuh kolam ataupun akuarium nih, balik lagi gini gue juga menggunakan Google sebagai database. Jangan blame gue, please cek di Google. Gue di sini cuma mau bantu ngomongin aja. Jadi ini lebih cocok di pond atau akuarium. Jadi ini adalah perbedaan dari 2 pole, 4 pole, dan 6 pole. Untuk yang namanya pompa di dalam dunia akuarium lu ataupun kolam. Nah, ini mumpung kita ada teman yang datang buat tanya-tanya. Anggap aja dia penonton ya. Nggak bisa nggak kita ambil kesimpulan dari watt yang ada di sini. Biasanya kan dikasih wattnya yang 12, 20 dan seterusnya lah ya kan. Nah, itu udah menggambarkan dia nih kan low watt, terus durability-nya tinggi. Bisa nggak kita langsung menganggap bahwa setiap produk yang seperti itu kemungkinan besar 6 pole? Ya kalau memang mau taunya kan harus dari factory ya. Sebenarnya kalau lu mau 6 pole, almost 6 pole, itu pasti dia pakai controller. Karena untuk nge-adjust variable itu paling bagus pakai 6 pole. 4 pole bisa tapi very rare lah. Gitu. Mungkin kita akan check up sama barang-barang yang lain juga. Tapi kita yakin untuk itu pasti. Untuk barangnya lebih kuat lagi itu lu harus cek itu sine wave atau enggak. Karena sine wave itu ngasih tahu itu jauh lebih stable. The more stable it is berarti biasanya dia pasti 6 pole atau pasti ada something with dynamo yang gue mungkin lebih tebal or something. Cuman intinya sine wave itu memastikan produk lu jauh lebih superior. Karena itu dari si Jebao dulu nggak sine wave, dia upgrade itu juga sine wave. Jadi itu ngasih tahu superiority. Kalau yang lain sih gue nggak bisa tahu sih. Cuman yang jelas most controller pump harusnya should be better than non-controller. Karena dia ngasih tahu positioning lu di mana. Cuman nggak mesti juga yang non-controller ini bisa punya tendangan seperti yang ini ya. Ya harus apel ke apel lah. Maksudnya bagusnya buat mana gitu. Oke, nah anyway, semua pompa controller ini ada di mana-mana. Seperti kalian lihat nih, gue ada yang AC DC pump. Ini AC pump yang si Aquadream. Ini ada yang DC. Ini juga ada yang AC yang lama ya, hybrid AC DC, pure DC, hybrid AC DC. Oke. Tendangan yang masih AC seperti ini udah pasti jauh lebih kencang dibandingkan yang DC. Why? Karena biasanya yang dipakai bukan masalah four pole-nya, tapi yang dipakai adalah ini pasti menggunakan watt yang lebih besar. Biasanya karena kalau lu di DC lu convert dulu. Dikonversi lagi. Jadi biasa tegangannya jauh lebih rendah daripada yang AC full yang tidak ada conversionnya gitu. Cuman wattnya ini semua real. Jadi kalian bisa cek wattnya semua. Yang jelas ini all 6 pole ternyata. Gue cek even AC-nya 6 pole. Crazy. That's why dia mungkin jauh lebih tahan lama dibandingkan dari merek-merek yang lain. Tapi again, banyak teman itu compare. Gue cuman mau remind sekali lagi, lu jangan salah comparison ya. Karena lu nggak boleh nge-comparison yang namanya torsi kayak gini ataupun yang lebih cepat RPM-nya sama yang kecil RPM-nya. Karena sudah dua dunia yang berbeda.
Banyakan orang tuh mengcompare dengan cara, oh ini gue punya kencang ini. Tapi itu bukan not the real comparison in pump. Lu harusnya tuh ngecek lebih dalam lagi seperti ini, dan sekali lagi garansi juga plays a big part. Kita tetap ada service center kita sendiri yang pasti memastikan 1-2 tahun garansi, menyesuaikan dari produknya masing-masing. After service juga penting, dan product availability juga penting. Nah mungkin dari gua bisa itu aja paling gua bahas mengenai pompa akuarium. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye bye.